Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita. Kali ini ya guys, ada berita duka yang datang dari dunia PMI ya. Ini ada salah satu teman kita PMI, tapi belum jelas dia ini asal dari mana. Tapi dia ini orang Indonesia guys. Dia ditemukan di jam 20.00 ya, atau jam 8 malam di tanggal 5 kemarin. Ditemukan pingsan di dalam toilet ya sama majikannya ini, dan mbaknya ini meninggal dunia guys di tempat gitu. Dan penyebab kematiannya ini belum jelas ya, karena akan dilakukan otopsi sama pihak kepolisian ya, atau pihak rumah sakit. Ini akan dilakukan otopsi. Si mbaknya ini udah berumur 54 tahun, yang notabene dia ini udah nggak muda lagi ya, ini udah tua, udah cukup berumur. Dan kalau kalau boleh saran sih, sebenarnya si mbaknya ini atau si Cece almarhumah ini tuh udah waktunya pensiun ya, karena udah 54 tahun. Tapi namanya kebutuhan ya guys, jadi tidak perlu menyalahkan satu sama lain, tidak perlu menyalahkan keluarganya, sudah tua kenapa nggak pulang-pulang. Jangan ya guys, kita doakan yang terbaik, semoga arwah almarhumah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijembarkan ya, atau dilapangkan kuburnya, diterangkan juga kuburnya ya, dan dihapus segala dosa-dosanya dan dimasukkan ke surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai percakapan kita ya, atau pembahasan kita kali ini, baiknya kita meluangkan waktu sejenak ya untuk mendoakan beliau, semoga tenang di alam sana. Kita kirim Al-Fatihah bareng-bareng ya guys. Al-Fatihah. Amin. Semoga ya keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya, dan semoga kita doakan prosesnya semoga lancar ya, dan mbaknya ini atau almarhum cepat pulang ke rumah, karena mbaknya ini legal ya atau resmi, jadi prosesnya bakalan cepet. Beda lagi sama yang ilegal, itu bakalan lama prosesnya dan memakan banyak biaya. Jadi keluarganya atau teman-temannya nih yang ada memanfaatkan atas kematian si almarhumah ini untuk meminta sejumlah uang, jangan mau ya, karena si mbaknya ini resmi dan semua itu ditanggung oleh majikan ya, atau dia ada asuransi. Jadi pihak keluarga kalau emang ada ya yang datang ke rumah mengatasnamakan harus mengeluarkan sejumlah uang agar mbaknya ini cepat pulang, lebih baik kalian langsung telepon ke ke konsulat ya, atau kedaulatan yang yang penting jangan ke polisi lah ya, karena polisi nggak tahu masalah kayak gini, nggak tahu. Kalian harus lebih ke yang biasa mengurusin para PNI, atau kalian juga boleh ya komen di bawah kalau emang kalian perlu, dan saya akan mengarahkan kalian ya kemana kalian harus pergi dan siapa yang bisa membantu kalian ya guys. Karena jujur di sini kalau saya hanya bisa berkomentar ya, atau berbicara tanpa mungkin membantu pun. Saya hanya akan mengarahkan kalian kemana kalian harus pergi, karena jujur guys di sini tuh aku tuh nggak bisa pergi kemana-mana ya, soalnya kan cuma berdua sama nenek, dan nenek ini jalan sudah tidak terlalu sehat, jadi aku tuh tidak tega ya, dan aku nggak mau meninggalkan nenek di rumah guys, apalagi harus kesana kesini gitu ya, beda sama konten kreator lainnya yang bisa kesana kesini menolong kalian, jadi mohon dimaklumi ya guys. Oke, kita kembali lagi ke topik awal. Jadi si mbak ini atau almarhumah ini ya, dia belum ada berita dia ini dari daerah mana, yang penting dia tuh dia dari PMI dari Indonesia dan berumur 54 tahun ya guys. Dia itu terjatuh di kamar mandi jam 8 malam, mungkin mbaknya ini mau mandi atau kayak gimana. Biasa kalau jaga nenek itu jam segitu tuh udah legan-leganya ya, habis makan dan bersiap mau mandi, biasanya kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, karena kita kan belum tahu hasilnya apa otopsinya ya kan, belum ada keterangan yang pasti juga. Tapi ini juga udah masuk berita lokal ya di TV. Terus mungkin si mbaknya ini nih sebenarnya ada penyakit ya, tapi tidak dirasa sama mbaknya, jadi dia tidak diperiksakan ke dokter gitu guys. Banyak di luar sana, atau banyak, nggak perlu kita ngomongin yang di luar negeri, yang di Indonesia pun banyak kok ya kan. Badannya udah nggak enak, dia ngerasa sakit, tapi dia dipaksain buat kerja karena kebutuhan dan tuntutan guys. Dan akhirnya terjadilah yang biasa kita lihat ya, ada serangan jantung, terus ada masuk angin duduk kayak gitu loh, yang tiba-tiba jatuh. Ini terus terang adikku kemarin juga kena, amit-amit baik, tapi alhamdulillahnya adikku selamat ya, karena penanganannya tuh cepet gitu loh, jadi nggak terlambat penanganan. Mungkin si mbaknya ini karena nggak ketahuan ya, jadi dia terlambat penanganannya dan akhirnya meninggal dunia gitu guys. Sebenarnya kasihan juga sih ya, apalagi kan umur dia yang rentan ya, sebenarnya udah masuk usia rentan lah, itu 54 ya kan, harusnya dia menikmati masa tuanya di rumah ya kan,
dan tapi akhirnya Allah berkehendak lain. Jadi kalian ya kalau merasa tubuh kalian sedikit nggak enak, kalian cobalah antisipasi minum obat dulu, vitamin. Kalau benar-benar belum sembuh, kalian ngomong sama majikan, jangan takut-takut ya guys, karena kalau kalian takut akhirnya kayak gini kan malah gimana coba ya kan, mau kalian banyak uang pun nggak bakalan bisa sembuh lagi gitu loh. Jadi buat kalian yang ngerasa badan kalian nggak enak, coba-coba diperiksain ya guys. Kalau emang kalian takut, kalian coba minum obat dulu. Kalau emang nggak mempan ya atau tidak sembuh, kalian wajib beritahu majikan kalau kamu nggak enak badan. Biarin dia mau nggak enak deh, apa namanya, dia mau marah, mau bad mood, mau marahin kita, yang penting kamu sehat dulu. Kalau emang kamu sehat, kamu bisa cari majikan yang lain, kerjaan lain. Jangan kamu memikirkan nanti kalau aku bikin dia marah karena aku bilang mau rumah sakit, ya kan, mau ke rumah sakit, aku mau periksa tapi dia nggak suka, ya kan, dan akhirnya kamu menderita sendiri, kamu menahan rasa sakit itu sendirian, ya kan, dan akhirnya berakibat fatal, ya kan. Jadi itu akan merugikan semua orang, termasuk dirimu sendiri ya Mbak. Pokoknya kita doain aja buat almarhum ya, Cece almarhum ini, semoga proses pemulangannya cepet ya Mbak, dan semoga keluarganya diberi ketabahan. Buat kalian ya yang punya, sebenarnya nih gampang banget loh, yang kalian punya unek-unek ya, punya pikiran, kalian curhatlah, ceritalah sama orang yang kalian percaya, karena semua penyakit itu datangnya awalnya itu dari pikiran guys sebenarnya, kalau kalian pengen tahu. Jadi kalau kalian banyak pikiran, kalian pasti terkena penyakit gitu loh. Beda lagi kayak orang yang apa-apa ngomong. Sebenarnya kalau apa-apa ngomong pun tidak tidak menutup kemungkinan kalian pun akan terjangkit penyakit sih. Iya, emang saya tahu itu. Cuman kan kalau kita bisa ngomong, kita bisa cerita sama orang. Kalau suatu saat amit-amit jawang bayinya, kalau kita ada keluhan atau ada masalah apapun ya, contohnya sama Mbak ini, itu ada yang tahu gitu loh. Jadi dia bisa memberitahu kronologi. Oh iya, kemarin dia itu cerita sama aku badannya nggak enak, perutnya nggak enak, atau kepalanya pusing ya kan, atau dia capek, dia ada masalah, ada pikiran kayak gitu loh guys. Harusnya kayak gitu ya. Tapi nggak semua orang juga, orang yang punya masalah ya atau sakit kayak gini, dia mau cerita sama orang itu jarang, karena di dunia ini ya, bukan di dunia ini ya, walaupun teman terdekat pun tidak bisa dipercaya guys. Ini aku akuin, soalnya aku juga ya kan, aku juga kayak gitu kok. Jadi nggak gampang gitu loh guys buat percaya, apalagi buat cerita masalah kita ke orang lain, itu tidak gampang ya. Tapi semoga si mbaknya ini setelah diotopsi dan ketahuannya penyakitnya apa, pokoknya intinya kalau kalian punya sedikit ada rasa nggak enak di badan kalian, kalian cepat antisipasi ya, minum vitamin dan obat. Kalau emang ya udah minum vitamin dan obat tapi tetap nggak enak, nggak hilang atau nggak better ya, kalian wajib memberitahu, wajib ya, bukan bukan bisa lagi, tapi wajib memberitahukan majikan kalau kalian sedang tidak sehat. Oke, jadi kalian berangkat sehat, pulang pun harus sehat guys ya, karena di rumah atau di Indonesia itu keluarga kalian menanti kepulangan kalian semua. Oh ya, ini terjadi di salah satu apartemen ya di Chengsawan sana. Oke lah, see you next video dan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.